Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sholat subuh, pada kesempatan kali ini izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan sedikit mauidhah hasanah yang berkaitan dengan istiqomah dalam beribadah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih dapat insya Allah akan melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Namun Bapak Ibu jamaah sholat subuh sekalian, tentu seringkali kita memaknai istiqomah hanya sekadar rajin dalam beribadah. Namun secara bahasa syariatnya, istiqomah memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwasannya makna istiqomah mencakup 3 hal. Yang dimana yang pertama adalah istiqomah dengan lisan, di mana kita mengupayakan untuk selalu menjaga perkataan dan selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Lalu yang kedua, istiqomah dengan hati, di mana kita selalu dapat menjaga niat dan keikhlasan dalam beribadah. Yang ketiga, yaitu istiqomah dengan anggota tubuh, di mana kita senantiasa untuk selalu menjalankan ibadah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Jadi dapat kita maknai bahwasannya istiqomah adalah kondisi di mana ketika seluruh jiwa dan raga kita tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng ke kiri maupun karena godaan dunia dan juga tidak melenceng ke kanan karena kesombongan dalam melaksanakan ibadah. Istiqomah tentunya berat dalam melaksanakan ibadah karena istiqomah adalah pembeda antara kita sebagai mukmin sejati dengan hanya hamba yang melaksanakan ibadah karena musiman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk istiqomah dalam ayat yang sangat tentunya memberikan ibrah kepada kita, di mana dalam Quran surah Hud ayat 112 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirtu wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu di jalan yang benar, istiqomah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para sahabat menceritakan bahwasannya setelah ayat ini diturunkan, rambut Rasulullah SAW mulai memutih karena beliau memikirkan betapa beratnya beban istiqomah. Beliau menyadari bahwasannya memulai ketaatan itu adalah suatu hal yang mudah, tetapi menjaga grafik ibadah kita agar tidak menurun hingga maut menjemput adalah perjuangan yang besar. Lalu mengapa kita sebagai umat muslim selalu gagal untuk bisa istiqomah dalam beribadah? Sedikit yang mungkin bisa menjadi jawaban adalah karena kita seringkali hanya menjadi hamba Ramadan, bukan menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Di mana ketika kita menjadi hamba Ramadan, kita mampu melaksanakan ibadah karena atmosfer bulan Ramadan, karena ramainya umat muslim yang mulai bersemangat untuk melaksanakan ibadah,
atau juga karena terkait kalender atau bulan Ramadan itu sendiri. Karena bahwasannya kita ketahui ketika bulan Ramadan telah kita lalui, suasana-suasana masjid yang tadinya ramai mulai sepi, Al-Quran yang tadinya mampu kita baca setiap hari mulai berlalu kita tinggalkan. Tetapi bagaimana nantinya kita mampu menjadi hamba Allah yang seutuhnya? Kita mampu menyadari bahwa Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang kita sembah di bulan Syawal, Zulhijjah dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam salah satu hadisnya, "Uhibbul a'mali ilallahi adawamuha wa inqalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling rutin atau konsisten meskipun sedikit. Para jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hadis ini adalah perintah atau menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwasanya bagaimana kita mampu untuk melaksanakan ibadah secara konsisten adalah bagaimana kita mampu melaksanakan ibadah secara sedikit namun dapat terus kita laksanakan. Bukan kita melaksanakan secara banyak namun nantinya setelah bulan Ramadan ini berlalu kita lupa akan ibadah-ibadah tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di mana, "Ya Abdullah, la takun mithlu fulan kama yakumul lail fataqraku qiyamul lail." Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Dahulu ia sering sholat malam, namun sekarang ia meninggalkan sholat malam. Hadis riwayat Bukhari nomor 1152. Hadis ini juga menjadi sebuah tamparan bagi kita, bahwasannya jangan sampai nantinya ketika bulan Ramadan ini berlalu kita melupakan semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan supaya kita mampu untuk beristiqomah dalam beribadah dalam kondisi dan waktu apapun. Yang pertama adalah dengan menjadikan ibadah sebagai sebuah kebutuhan. Anggaplah sholat dan juga Al-Quran yang kita baca sebagai sebuah nutrisi atau sebagai makanan bagi ruh kita. Karena kita tidak mungkin berhenti makan hanya karena merasa bosan. Yang kedua yaitu dengan melawan rasa malas dengan paksaan. Nafsu itu seperti anak kecil. Jika tidak dipaksakan dan didisiplinkan, ia akan terus bermanja-manja dalam kemalasan. Yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana kita dapat melazimkan istiqomah dalam beribadah, yaitu adalah berdoa untuk ketetapan hati. Jangan sombong dengan amal kita. Maka Rasulullah mengisyaratkan kepada kita untuk selalu membaca doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Yang artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tegakkanlah hatiku di atas agamamu. Yang artinya dengan doa-doa tersebut insya Allah kita bisa memantapkan dan kita bisa mengupayakan untuk selalu istiqomah dalam beribadah. Para jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengingat bahwasannya ibadah kita harus selalu meningkat dari hari demi hari, dan semoga tentunya di momentum bulan Ramadan ini kita bisa menjadi pacuan dan batu loncatan bagi kita ke depannya supaya ibadah kita dapat terus dilaksanakan dan konsisten hingga akhir hayat kita. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pengingat bagi Al-Fakir sendiri dan para jamaah sholat subuh untuk bisa senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.